Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Ayo adik-adik semua bernyanyi ya. Bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah mati untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami, doa kami berkenan kepadamu Tuhan. Sertai adik-adik kami Tuhan, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau yang menyertai kami. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik, kita angkat pujian kita kembali dari Kidung Jemaat 455, Mintalah. Mintalah, mintalah, maka kami beri padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Hukum Taurat kita diambil dari titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa hukum Taurat. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi lagi yuk. Meski tak layak diriku. kita sama-sama berdoa, doa pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama bernyanyi kembali dengan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Adik-adik, epistel kita hari ini tertulis di Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi, Aku Diberkati. Semua bernyanyi adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman kita di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya semua luar biasa ya. Semoga adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun ya. Kakak pada saat ini akan memberitakan warta sekolah minggu kita pada hari ini ya. Warta sekolah minggu kita yang pertama adalah bagi adik-adik kami yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 23 April, Amang Pendeta, Amang Parhalado, dan juga kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga yang kedua, untuk uang duka yang telah adik-adik kumpulkan pada waktu lalu untuk adik kita atau saudara kita, teman kita, Randy Aritonang dan juga Elisa Aritonang, yang ayahnya telah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, sudah terkumpul dan sudah diberikan kepada keluarga yang berduka ya. Dan kepada adik-adik yang sudah memberikan, kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberikan berlipat kali ganda. Untuk keluarga yang menerima, semoga dapat menjadi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum ayah tercinta Randy dan juga Elisa ya. Yang ketiga, pada saat ini Amang Pendeta Pangaribuan dan juga Kakak Ria guru kelas 7 sedang sakit, sedang dalam kondisi sakit. Mari sama-sama kita doakan agar Amang Pendeta Pangaribuan, begitu juga dengan Kak Ria guru kelas 7, dapat kembali sehat dan kembali pulih. Segala sesuatu tiada yang mustahil bagi Tuhan ya. Oke, dan yang terakhir adalah untuk persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan setiap minggunya dengan cara adik-adik menitipkan kepada mama papa
untuk diserahkan kepada Sintuawik masing-masing, ataupun adik-adik ataupun orang tua dapat memberikan melalui nomor rekening gereja. Ya, itu saja warta sekolah minggu kita pada minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang senantiasa selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari sampai pada hari minggu ini Tuhan, pada saat ini. Tuhan, kami berterima kasih juga Tuhan, Engkau telah menambahkan umur 1 tahun lagi untuk adik-adik kami yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 23 April 2022. Kiranya mereka dapat bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dan juga mau dengar-dengar akan firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi sekeliling, dan juga terang bagi sekitarnya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini, Amang Pendeta Pangaribuan dan juga Kak Ria yang sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan kembali Tuhan kepada Amang Pendeta Pangaribuan dan juga Kak Ria. Apapun sakit penyakit yang Amang Pendeta Pangaribuan dan Kak Ria rasakan saat ini, kiranya Tuhan buang jauh-jauh penyakit Amang Pendeta dan juga Kak Ria, sehingga Amang Pendeta Pangaribuan dan juga Kak Ria dapat Tuhan sembuhkan melalui obat-obatan dan juga tangan para medis. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan Amang Pendeta Pangaribuan dan juga Kak Ria ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga yang berduka yang pada saat lalu, pada waktu lalu sudah kami berikan uang duka cita. Kiranya juga Tuhan memberikan senantiasa penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, keluarga dari Elisa dan Randy Aritona dan juga ibu mamanya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh sukacita Tuhan. Begitu juga Bapa, kami juga mohon kepadamu Bapa, Engkau sertai, Engkau jaga, Engkau lindungi kami semua Tuhan. Baik itu anak-anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, guru sekolah minggu, para halado, dan juga Amang Pendeta Pangaribuan maupun Amang Pendeta Samosir. Tutup bungkus kami semua Tuhan dengan darah-Mu dan kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu. Dan kiranya Bapa, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, senantiasa memelihara kesehatan kami Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, atas segala dosa dan pelanggaran kiranya Tuhan ampuni Bapa, sehingga kami semua layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan terima kasih. Amin. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik dari Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dihafal ya adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Gohiau Tuhan Marhite Hatami. Adik-adik,
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa, mengucapkan puji dan syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang telah memberkati ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami, sehingga kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Ayo adik-adik siapkan Alkitabnya. Sudah dibuka? Baik, kita sama-sama membacanya ya. Kakak-kakak di sini, adik-adik di rumah ya. Kita mulai ya adik-adik. Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang pergulatan Yakub dengan malaikat Tuhan. Siapa adik-adik? Ya, Yakub dengan malaikat Tuhan. Nah, ini dimulai ketika Allah memerintahkan Yakub untuk meninggalkan tanah leluhurnya, di mana ketika Yakub masih tinggal bersama-sama saudaranya yang bernama Esau. Nah, karena Yakub adalah seorang yang taat, dia pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia pergi meninggalkan tanah leluhurnya menuju suatu tempat yang bernama Peniel. Dan pada saat itu juga mereka harus menyeberangi sungai yang bernama Sungai Yabok. Nah, adik-adik, setelah Yakub menyeberangkan keluarganya, tibalah suatu malam ketika Yakub sedang sendirian. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Yakub. Pada saat itu Yakub mengira itu adalah saudaranya Esau yang ingin menyerang dia. Tetapi ternyata bukan ya adik-adik. Siapa tadi adik-adik? Dia adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu datang menghampiri Yakub. Nah, adik-adik, pada malam itu Yakub dan malaikat Tuhan bergulat. Dan pada saat itu Yakub sangat kuat. Sampai pada akhirnya malaikat itu mematahkan sendi pangkal paha Yakub. Tetapi Yakub tidak mau melepaskan malaikat itu. Sampai pada akhirnya fajar mulai menyingsing. Nah, ketika fajar mulai menyingsing, malaikat itu berkata kepada Yakub, "Lepaskanlah aku, biarkan aku pergi," kata malaikat itu kepada Yakub. Tapi apa kata Yakub? "Aku tidak akan melepaskanmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum engkau memberkati aku." Nah adik-adik, lalu setelah mendengar perkataan Yakub, malaikat itu berkata, "Siapa namamu?" Jawab Yakub, "Namaku Yakub." Nah, mulai saat ini
kamu tidak disebut lagi dengan Yakub, tetapi Israel. Siapa adik-adik? Israel, yang artinya adalah orang yang sudah bergumul dengan Tuhan. Itulah nama baru yang diberikan malaikat Tuhan kepada Yakub. Nah adik-adik, apa yang ingin disampaikan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini? Yang pertama, kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Bagaimana anak-anak yang taat akan Tuhan? Iya, adik-adik harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui 10 firman Tuhan. Titah pertama, kedua, sampai yang ke-10. Dan mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan Allah. Nah, yang kedua adik-adik, kita harus selalu menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus bersandar kepada Tuhan saja. Apapun persoalan kita, apapun permasalahan adik-adik, serahkan semuanya kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita meminta kekuatan kepada Tuhan sehingga semuanya bisa kita lewati. Contoh sederhana adik-adik. Nih, sebentar lagi adik-adik akan menghadapi ujian kenaikan kelas ya mungkin ya adik-adik ya, atau yang ujian kelulusan. Nah, adik-adik bawakan ke dalam doa. Ya Tuhan, aku sebentar lagi akan menghadapi ujian. Bantu aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku ingin mendapatkan nilai yang baik. Aku ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, sampaikan kepada Tuhan melalui doa kita. Tetapi jangan lupa adik-adik. Adik-adik juga harus belajar ya. Adik-adik juga harus berusaha belajar dengan baik, belajar dengan tekun, belajar dengan giat, dan mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati usaha adik sehingga adik-adik mendapatkan apa yang adik harapkan. Demikianlah ya adik-adik ya firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami ucapkan padamu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan sehingga kami dapat melakukan seperti apa yang dilakukan Yakub, yang senantiasa taat kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan senantiasa menggantungkan dirinya hanya kepada Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang baik ya Bapa, dan anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan Bawa Persembahan. Bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita satukan hati kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.